adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Fadrix Marlin. Di sini kakak akan menjelaskan buku tanpa kata. Jadi di buku tanpa kata ini ada berbagai warna loh adik-adik. Mulai dari warna kuning, warna apa lagi yuk? Warna merah, dan yang selanjutnya warna hitam, dan selanjutnya warna putih, dan yang terakhir adalah warna apa yuk? Ya, betul, warna hijau. Oke, di sini kakak akan menjelaskan dan bercerita mengenai buku tanpa kata ini. Berikut. Oke adik-adik, di sini yang pertama kakak akan membahas tentang warna warna apa yuk? Kuning. Betul sekali adik-adik. Di sini warna kuning itu seperti emas yang indah adik-adik. Jadi adik-adik, di suatu tempat, mulai dari jalannya, dari kotanya, sangat indah sekali adik-adik. Jadi nama tempat itu adalah ya, betul sekali, surga. Jadi di surga itu memiliki tempat yang sangat indah. Jadi di sini kakak akan membagikan ayat nas. Di sini ada ayat nasnya loh. Terdapat dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-18. Tembok itu terbuat dari permata, yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Jadi itulah pembahasan mengenai warna kuning. Dan yang kedua warna merah adik-adik. Jadi warna merah itu melambangkan darah Yesus. Darah Yesus yang telah menebus setiap hidup kita dari dosa-dosa kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Yaitu di mana? Ya, betul, di kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dari dosa-dosa kita, yaitu di kayu salib. Dia rela mengorbankan dirinya untuk disalib untuk menebus setiap dosa-dosa kita adik-adik. Ada ayat nasnya juga. Terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Jadi yang pertama, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Tuhan menebus setiap hidup kita dengan darahnya yang murni, darahnya yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan kakak dan adik-adik semuanya. Dan yang ketiga ada warna hitam adik-adik. Jadi apa yang menghalangi manusia untuk dapat masuk dalam kerajaan surga? Yaitu karena dosa. Dosa itu bisa menghalangi kita untuk masuk ke surga loh adik-adik. Apa saja sih dosa-dosa yang kita perbuat? Yang pertama, mencuri. Yang kedua, kita berbohong dengan orang tua, bermusuhan, membenci. Itu adalah perbuatan dosa. Dan di sini ada ayat nasnya juga. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu adalah maut. Jadi adik-adik, jangan berbuat dosa, nanti masuk neraka yang panas. Sini jadi kita harus percaya kepada Tuhan agar kita tidak masuk ke dalam dosa dan tidak masuk dalam neraka juga adik-adik. Di sini selanjutnya ada warna putih adik-adik. Jadi warna putih itu melambangkan kesucian. Jadi bagaimana sih agar hidup kita atau hati kita disucikan? Yaitu dengan kita meyakini Tuhan
bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita meyakini harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita dan akan memberikan kita kehidupan yang kekal untuk agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga adik-adik. Di sini ada etnasnya loh, terdapat dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, jadi seperti itu adik-adik penjelasannya mengenai kesucian. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, warna apa yuk? Betul sekali, warna hijau. Jadi warna hijau itu melambangkan pertumbuhan, ya. Bagaimana sih agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan? Kita harus baca firman Tuhan pertama adik-adik. Dan kedua, kita harus rajin berdoa. Dan yang ketiga, kita harus rajin beribadah. Jangan malas-malasan datang sekolah minggu. Ayo sama-sama kita cari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini ada ayat nas juga. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi aku di sini siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, bagaimana kita ingin bertumbuh? Kita tidak bisa bertumbuh menjadi seorang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kakak bilang tadi, harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin membaca firman Tuhan, Alkitab, ya adik-adik. Jadi jangan jauh daripada Tuhan, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Oke adik-adik, sekian penjelasan dari kakak tentang buku tanpa kata ini agar bisa bermakna bagi adik-adik semuanya. Oke, terima kasih adik-adik yang telah mendengarkan setiap pembahasan dan cerita dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.